Selamat pagi. Puji Tuhan. Terima kasih Tante. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Puji Tuhan. Haleluya. Seberapapun kita yang hadir pagi ini, 2-3 orang kita datang menyembah, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya selamat datang di GBC Maranatha Pelosok Kudus di ibadah yang kedua Minggu 25 Februari 2024 di Minggu Prapasan kedua dengan tema Setiap Mengikut Yesus dari Markus 8 ayat 31-38 yang akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta dan Anggota Tarifal MTK. Mari kita persiapkan hati kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita, buat Allah kita. Kita mengambil waktu berdoa sejenak. Kami sungguh mengasihi Tuhan, sangat mengasihi. Kami ada di tempat ini
supaya kami mampu juga melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Berkati hamba-Mu yang hari ini bertugas mewarta kebenaran ini, urapi, beri kekuatan, tolong supaya mampu memperkatakannya dengan baik seluruh dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan. Mari kita buka Markus 9 ayat 31 sampai ayat 38 sesuai dengan ibadah tema ibadah Prapaskah kedua. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Demikian saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan semua saudara-saudara. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena Aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kasih di dalam Tuhan, kemarin saya miliki lagi sepeda-sepeda saya yang sudah sejak bulan November sampai sekarang tidak pernah tersentuh. Ya, karena kesibukan persiapan Natal, lalu kemudian saya sakit, dua sepeda saya itu tidak terjamah. Saya bersihkan, belum sempat tuntas. Ya, harus ada banyak hal yang dibersihkan, rantainya, kemudian remnya, speedometernya, baterainya mati, harus diberikan baru dan lain-lain. Iman kita juga begitu. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sesuai tema ibadah kita, "Pak Bu, jenengan niku pun setia atau dereng mengikut Yesus?" Tentu jenengan akan tersinggung. "Wah, mosok Pak sekarang tak rewangi mau gereja besok minggu tak rewangi pelayanan, mosok aku jadi ditakoki apakah Anda tidak setia?" Oh, pasti saya setia kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, saya tidak akan lagi bertanya begitu sekarang. Tetapi saya ingin mengajak panjenengan, karena saya tahu panjenengan setia. Hari ini yang hadir di sini tidak ada yang tidak setia, amin. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu, sudahkah kesetiaan itu dirawat? Kesetiaan kita mengikut Tuhan itu sudahkah dirawat? Kesetiaannya ada. Saya percaya
Iman panjenengan ada, sepedaku masih. Tapi kan kita perlu cek setiap hari, kita perlu rapat, kita perlu ukur ini ijek bisa digunakan. Iman juga begitu dirawat, diukur, dikalibrasi supaya ukurannya valid, supaya nggak tiang berkarat atau tidak berfungsi. Dan itu yang ingin kita bahas pagi ini. Kita ingin introspeksi diri, kita bukai meneh otak imane didelok untuk memberikan perawatan kepada iman kita, kesetiaan kita mengikut Tuhan. Ada beberapa ukuran, ada beberapa alat yang akan kita pakai hari ini untuk kita mengukur, melihat atau merawat kesetiaan kita mengikut Tuhan. Satu, yang pertama, mari kita ukur, mari kita rawat, kita kalibrasi kesetiaan kita mengikut Tuhan dengan cara apa? Satu, kita paham kehendak Tuhan. Ya, kita beriman, ya panjenengan setia. Tetapi apakah kesetiaan dan iman kita sudah seimbang atau sudah kita imbangi, kita sertai, kita iringi dengan kemampuan kita memahami kehendak Tuhan? Itu ukurannya. Kesetiaan mengikut Yesus diukur dengan bagaimana cara kita memahami kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ini perkara yang tidak gampang. Sebab seringkali kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak kita. Sudut pandang kita tidak sama dengan sudut pandang Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Petrus salah memahami kehendak Tuhan. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tuan-tuan, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah dia 3 hari. Hari ini dikatakannya dengan terus. Yesus mulai mengajarkan karyanya, penderitaannya dan kematiannya. Ya, kalau bersenang ikuti ibadah kita kan bergerak kan, mulai dari masa Epifania, lalu Yesus dimuliakan di gunung, Yesus dicobai, dan Yesus kemudian sekarang bergerak menuju kepada, kita dituntun untuk bergerak menuju kepada kesengsaraan Yesus. Dan disinilah Yesus mulai mengajarkan tentang kesengsaraannya, tentang penderitaan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi menarik, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kata menegur ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani-nya, artinya berkata dengan keras, menghardik, membentak Gusti Yesus disentak. Kenapa? Gusti, hambo ojo ngajar sing koyo ngono. Malah ngomong tentang jenengan niku malah ngendika tentang kematian dan kesengsaraan Mesias itu piye? Bapak Ibu, kenapa Petrus berkata begitu? Petrus orang Ibrani, Petrus orang Yahudi. Sama seperti kebanyakan orang Yahudi pada waktu itu, mereka diajar sejak dari nenek moyang mereka bahwa akan datang seorang Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani, yang diurapi.
mereka diharapkan akan memulihkan segala sesuatu. Salah persepsinya di mana? Bapak, Ibu dan Saudara, secara sederhana saya mengatakan begini, sederhana saja. Dalam pemikiran Petrus dan kebanyakan orang Ibrani pada waktu itu, Mesias itu akan membebaskan mereka dari penjajahan dan penindasan kekaisaran Roma. Maka orang-orang yang memimpin pemberontakan melawan penjajahan pada waktu itu tidak jarang mereka diangkat sebagai Mesias. Saya membilang, dan itu ada dalam pemikiran mereka pada waktu itu. Dan ini Yesus memenuhi kualifikasi. Coba bayangkan orang buta ayat 22, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Wah, ini cocok jadi Mesias, apalagi sudah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Dialah Mesias yang cocok ya, pemimpin. Ayo. Dan waktu itu Yesus sudah mulai viral. Orang banyak sudah mulai melihat bagaimana kuasa Yesus dinyatakan cocok dari pemimpin kita. Sudah kok wis followernya mulai akeh, sudah mulai diberitakan kemana-mana. Kok malah Yesus ngomong, aku mau menderita, aku mau mati. Petrus dulu bilang, aku mau tenang Gusti. Nah itu pengikutmu, kamu ngomong tentang kematian dan kesengsaraan itu unfollow terus mikir. Beliau cuma yang dia mulai populer kok, terus mulai dan angkat dari pemimpin membebaskan orang Ibrani secara politis kok malah ngendiko tentang dibunuh, ditolak, menderita. Padahal Yesus juga sudah berbicara tentang bangkit sesudah 3 hari, tetapi nampaknya ajaran tentang kebangkitan Yesus ini enggak sepenuhnya diterima oleh Petrus. Itulah sebabnya kadang-kadang kita juga begitu. Melihat kehendak Allah itu separuh-separuh, gak lengkap, sehingga sing ada di dalam diri kita hanya soal penderitaan. Hanya soal Tuhan tidak sayang saya, Tuhan membiarkan saya dalam kondisi seperti ini. Kita lupa ada juga beberapa Tuhan yang diberikan kepada kita. Petrus lupa lakon itu kalah di sini. Lakon itu menangi buri. Ya lupa. Yesus sudah ngomong ada kesengsaraan, ada kematian, tetapi ada kebangkitan di hari ketiga. Padahal kalau penjenengan lihat ayat 27 sampai ayat 30 sebelumnya, Petrus dulu yang baru saja ngomong ketika Yesus bertanya ayat 27, kata orang siapakah aku ini? Lalu banyak orang atau murid-murid yang lain menjawab, wah, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, wah, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan semua dari seorang dari para nabi. Nanti ketika Yesus bertanya begini, itu kan kata orang. Sekarang menurutmu siapakah aku? Dan Petrus yang memberi pengakuan, engkaulah Mesias. Petrus yang berani punya pengakuan. Dan kalau Anda lihat Injil Matius ayat 16, kita lihat bahwa Yesus berkata, wah itu kamu katakan bukan dari dirimu, tetapi dari Roh Allah yang bisa berkata-kata seperti itu. Di atas batu karang ini aku akan meletakkan jemaatku. Yesus kan ngomong, lu lagi baru ngomong gitu loh, Petrus. Kok gak paham? Ketika Yesus mengajarkan tentang kesengsaraan dan kematian, kok malah dia coba ngomong Gusti itu, iya seperti ini kok. Iya raga ini, jangan ngomong begitu. Engkau popularitas kita ya turun, masuk Mesias kok sengsara dan mati.
Dan persoalan memahami kehendak Tuhan itu juga seringkali kita salah mengerti. Petrus ini dia ngomong. Itu saja kadang-kadang bisa salah, apalagi penjenengan dan saya tidak merawat kepekaan rohani kita untuk memahami kehendak Tuhan. Di dalam pikiran kita, dalam kehendak kita, hidup itu nek perlu apik-apik terus wae. Semuanya serba gampang, semuanya serba tercapai, sehat, tapi kenyataannya kita menghadapi situasi-situasi yang kadang-kadang tidak gampang kita hadapi. Hanya perlu seorang orang apa? Itu tanda bahwa kita diberkati. Nek perlu orang mati. Nek perlu aku gak usah ditinggal oleh ayahku, ibuku, saudara-saudaraku dan orang-orang terdekat yang aku kasihi. Tidak perlu ada itu, gak ada duka. Perlu gak loro, semuanya berhasil, gak ada kerugian. Itu kan pemikiran kita. Faktanya Tuhan mengizinkan ada begitu peristiwa, ada banyak peristiwa seperti sakit, peristiwa duka, kerugian, pergumulan, kita jatuh, dan dalam bahasa Tuhan itu dipakai, diizinkan untuk saya dan saudara supaya imane, kesetiaane urip gitu. Sepeda kuwi di Barno. Nyatane nembe tak Barno. November, Desember, Januari, Februari, patang sasi lho. Baterainya sepeda meter entek. Rantainya wis mulai, biasanya kalau tersimpan lama itu rutin saya kuas dengan gemuk mesin saya itu. Lama 4 bulan, wis mulai terlenti ono karate sini. Terus mulai sarang apa-apa. Tapi berbeda kalau sepeda itu dipakai setiap hari. Kita akan tahu bahwa ini matanya rantai sensisi mulai bulat di dadanya. Malah kalau dipakai, malah akan semakin kuat, semakin baik. Iman juga begitu. Tuhan izinkan kita berada di dalam peristiwa yang gak gampang itu tandanya apa? Imannya tinggi gitu loh. Disitulah kita belajar memahami kehendak Tuhan terasa. Kepekaan rohani kita terasa. Mereka tinggi orang iya kan. Maka firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu diizinkan mengalami berbagai-bagai pergumulan, karena disitulah kita bisa belajar. Nah kehendak kita kan gak gitu, orang iso nak kabeh ya Tuhan. Nah ini perlu diselaraskan, dan penselarasan kehendak Tuhan dengan kehendak kita ini, kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu tanda, itu indikator, ukuran alat yang kita pakai untuk mengukur seberapa setia kita mengikut Tuhan. Jadi hari ini ayo betul. Dengan setia, enggak, saya percaya, yakin. Dengan beriman betul, iman Anda ada, kita semua ada iman. Tetapi sudahkah dirawat? Sudahkah itu diukur, dikalibrasi setiap hari? Dengan cara apa? Selarasan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Petrus saja bisa salah, apalagi saya dan penjenengan mungkin. Jangan sampai berbeda kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan. Jalan salib kemuliaan itu
dicapai melalui salib, kesengsaraan. Dari kesengsaraan ada kematian, penebusan dosa ada. Setelah dosa ditebus, Yesus bangkit, ada kemuliaan. Dan dari kebangkitan Yesus itulah kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Begitu. Tetapi Petrus memahaminya dengan lain. Nah, mari kita bersama-sama mencoba belajar setiap hari apa kehendak Tuhan. Dalam pemahaman orang Ibrani pada waktu itu, Mesias itu yang membebaskan mereka dari belenggu atau membuat mereka kembali kepada kejayaan politis, bebas dari penjajahan rohani. Pengertian Gusti Yesus lebih lengkap lagi, tidak hanya sekedar itu. Tetapi kemudian karena kita bebas dari belenggu dosa, Petrus salahkan seberapa besar, seberapa banyak, seberapa sering kita salah tangkap pada kehendak Tuhan. Ini sekali lagi perlu latihan terus-menerus untuk memahami kehendak Tuhan, mengasah kepekaan rohani kita. Orang kita tidak dimasukkan ke dalam peristiwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Lah kapan kita bisa mengasah iman, mengasah pemahaman, mengasah pengertian kita pada kehendak Tuhan? Jangan salahkan. Dan itulah salah satu indikator untuk kita menilai seberapa besar kesetiaan kita. Maka jangan pernah menjauhkan diri dari permenungan akan firman yang tertulis. Jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan tempat kita sharing tentang firman Tuhan. Jangan pernah menjauhkan diri dari serawung dengan saudara-saudara seiman. Karena disitulah kita belajar. Dan jangan pernah mengingkari ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi pergumulan. Karena disitulah kita belajar. Dan bahkan situasi yang menyenangkan pun, berkat pun, itu juga sebuah ujian, bukan? Kita mampu menangkap enggak apa yang Tuhan maksudkan melalui berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, alat atau ukuran yang kedua untuk menilai kesetiaan kita mengikut Tuhan. Bagian yang paling sulit, bagian yang sebenarnya paling tak peduli. Yang kedua, satu, memahami kehendak Tuhan. Dua, menyangkal diri. Bagian yang paling sulit dalam iman Kristen. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus berkata dalam ayat 34 begini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setelah Yesus disentak Petrus, Yesus meluruskan pemahaman Petrus. Yesus berkata begini, ia memarahi Petrus, ayat 33. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang muridnya. Ia memarahi Petrus dan disenangi oleh Gusti Yesus. Enyahlah iblis, oh iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ora pikiranmu, ora pikirannya Gusti, terus pikirannya manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata, ini lo mas, mbak, kayaknya murid-muridnya bertosuku, ora pikirannya Gusti itu terus pikirannya manusia. Nyak iblis, kok melok mengaruhi. Jadi kesalahan kita memahami kehendak Allah seringkali dimanfaatkan oleh iblis ya, untuk membuat kita terus menyangkal, untuk marah pada Tuhan, kecewa. Lalu Yesus berkata,
ngene lho Mas, Mbak. Nek kowe kepengin beres aku, nek pengen setia aku, iku kowe kudu menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri, biar Gusti menyangkal diri. Kita tahu menyangkal diri. Saya membuka Tesaurus. Tesaurus itu kamus bahasa Indonesia. Kamus itu menerangkan apa arti menyangkal. Menyangkal adalah bla bla bla. Tapi kalau Tesaurus itu kamus yang berisi menyangkal itu padanannya kata apa? Sinonimnya apa? Kata-kata yang bertalian, berhubungan dengan kata menyangkal itu dicantumkan di sana. Itu bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia itu bagian dari kamus bahasa Indonesia. Namanya Tesaurus, dijual di banyak toko buku. Menyangkal itu padanan katanya itu memungkiri, menafikan, menegasikan, mengingkari, menidakkan, membantah, menentang, menolak, menyanggah. Jadi kalau orang mau mengikut Yesus, ia harus memungkiri dirinya, ia harus menidakkan dirinya, menentang dirinya, menolak dan menyanggah dirinya. Menidakkan ini membuat menjadi tidak, membukankan. Memang sulit. Wes kon menidakkan diri jadi diucali salib, kon mikir salib. Satu contoh ya, sing sederhana ya, menyangkal diri begini. Contoh nanti jenengan dari contoh satu ini jenengan cari sendiri contoh-contoh yang nyata dalam kehidupan panjenengan atau dalam diri kehidupan panjenengan sendiri. Ojo kancane, jenengan mencari contoh dari kancane yang jenengan menghakimi dari dirinya sendiri. Ya, ketika saya di dalam pelayanan ini menyangkal diri ini, ketika saya dalam pelayanan ini sudah berbuat begitu banyak, sudah berdarah-darah, pokoknya orang aku kerjaan pelayanan itu gak bakal berjalan. Intinya begitu. Tetapi pada titik itu panjenengan taruhan, yo ora sing ngaru-aru, yo ora sing ngene ucapan terima kasih apa meneh kok hadiah. Pokoknya terlupakanlah. Nah di titik itulah ujian tentang penyangkalan diri itu terjadi. Manusia secara natural alamiah dia akan marah. Aku berdetone orang tidak orang ngasih pelayanan, ngasih membangun jemaat ini aku mosok aku ora diajeni, mosok matur nuwun ora penghargaan untuk saya itu mana? Nek ora aku itu pelayanan ini ora mau, kayak sempurna aku pelayanan ini gak mau. Ketika kita begitu berarti kita gagal menyangkal diri. Kita gagal menidakkan diri kita. Kita gagal mengingkari diri kita. Kita gagal memungkiri diri kita. Sebab yang benar adalah saya diberi reward. Yang benar adalah saya diberi hadiah. Yang benar adalah saya diberi hormat karena jasa dan pekerjaan saya di pelayanan. Itu yang benar. Tetapi dari Gusti harus mengingkari itu. Dari Gusti harus menidakkan yang benar itu. Dari Gusti harus membukakan yang seharusnya aku terima.
itu menyatakan diri. Ribut sakit betul, angel lah. Lagi kita ini tentang lagi kita datang dari depan gereja lalu kemudian masuk, orang disambut kalau menyambut tamu itu, orang ngomong dan lain-lain, orang perhatian masih lagi itu sebenarnya. Apalagi itu ketika kita sebenarnya pantas untuk menerima itu, tetapi kita kadang rela. Aku ini tujuanku kan ibadah, orang untuk dihormati. Maka kita menegasikan, mengingkari, membukankan, memungkiri diri kita sendiri. Itulah menyangkal diri. Tetapi ini sesuatu yang tidak gampang lah. Orang kita orang di Rome misalnya, aku majelis, aku ketua kelompok dan lain-lain. Kowe itu oleh orang bapak ini warga, mas dadi apa itu betul. Tetapi jangan lupa kita sebagai orang tua juga diberi tanggung jawab itu kan. Dan tanggung jawab itu yang kita nilai itu kan jasa kita. Apakah kalau begitu dari kursi orang tua hadiah pak orang tua berkat Tuhan? Jangan salah. Kita sudah terima berkatnya sejak awal. Kursi sudah berikan kita berkat yang nggak bisa ditandingi dengan apapun. Hidup berkat sudah diberikan Tuhan sejak awal, dengan percaya loh. Jadi kan harus nomor hadirnya sebenarnya. Maka apa yang kita kerjakan dalam pelayanan, tanggung jawab kita di keluarga. Sekarang hanya tinggal dalam tanda kutip. Tanda kutip sekali lagi dalam pengertian tertentu. Sekarang adalah tinggal. Bagian dari cara kita bersyukur, berterima kasih atas hadiah yang mesti paling di awal. Itu yang sering kita lupa. Makanya ketika kita melayani, ketika kita melakukan tugas kita sebagai umat Tuhan, kita sedang dipikir ini hadiah reward, termasuk memberi makan si aku, ego ini, penghargaan, keberadaan. Makanya kalau Allah ini bagian yang paling sulit dalam diri kita. Manusia punya aku, punya ego. Gak apa. Ribut pak, saya di sini jenengan. Iku makin jadi ngomong tambahan pak. Siapa yang mengikut aku harus menyangkal diri, tambahin salib dan menyangkal diri dan memikul salib. Ya, salib itu dengan jenengan diri. Yesus sudah melakukan itu salah satu ukuran kita setia mengikuti Tuhan. Sebab kalau enggak, isinya padu. Kalau enggak, isinya padu dalam diri kita sendiri juga. Marah kita ketika kita dikesampaikan. Dan ini terkait dengan ayat yang selanjutnya, ayat 35. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saya sudah beberapa kali menyampaikan dan menjelaskan ini, tetapi akan saya ulangi lagi. Pelajaran yang diulang-ulang itu berarti penting dan supaya selalu diingat. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Jadi nyawa itu yang dimaksud dalam tanda kutip ini nyawa sing begini, kalau nyawa sing begini. Nah, setunggal nyawa sing begini, niku sing kudu disingkat, disangkal. Ego, kepengen dihargai, kepengen dihormati, kepengen didelok, kepengen wah hebat ya, yes. Ini orang Pak Ais, orang gitu, ego ini di nomor satu kan, itu nyawa ini. Termasuk di dalamnya keinginan untuk kita mengejar hal-hal duniawi, material. Malah kadang yang paling ingin dikejar itu yang itu tadi nomor satu,
aku, saya dihormati, popularitas ini aku, ini nyawa yang di sini. Nah, barang siapa ingin mempertahankan nyawa ini, kepengen kok ini dipertahankan, dikejar begitu saja, begitu rupa, dikejar begitu rupa, gitu. Diugemi, dikejar nyawa yang ini, kepengen tadi saya sampaikan semua. Dia pasti akan kehilangan nyawa yang di sini, yaitu nyawa yang rohani, hidup kekal, keselamatan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia gagal menyangkal diri. Hanya ketika kita bisa menyangkal seperti ayat yang 35b. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, menyangkal diri, menidakkan dirinya, memungkiri semua, memutarbalikkan keinginannya, mengingkari, menyangkal ini, karena kita mengugemi Gusti Yesus, maka kita akan mendapatkan nyawa yang di sini. Sakit betul, tidak gampang ini. Kita lebih suka kadang-kadang hanya demi hormat, hanya demi rasa terima kasih, hanya demi rasa aku, lebih suka melepaskan nyawa kehidupan kekal. Apakah itu menjadi tanda bahwa kita setia mengikuti Yesus? Tidak. Maka awas-awas, kita rawat kesetiaan kita, kita kalibrasi iman kita dengan kerelaan kita menyangkal diri. Dan itulah salah satu ukuran. Iman jenengan masih ada, kalau sepeda. Kesetiaan Anda ada, tapi apakah sudah valid, sudah dikalibrasi, sudah diukur kembali? Jangan-jangan kita merasa bahwa kita setia, tetapi gak gampang untuk menyangkal diri. Maka orang Kristen diajar untuk berpuasa. Praktik puasa adalah salah satu cara fisik untuk kita belajar mengingkari diri. Jadi berpuasa juga menjadi salah satu latihan rohani untuk kita belajar menyangkal diri. Bukan semata-mata aku kepengen diberkati, aku kepengen munggah jabatan, aku kepengen lolos sekolah, aku tak posokan. Bukan hanya semata-mata batas itu, tetapi berpuasa sebagai sebuah cara kita belajar latihan rohani menyangkal diri. Kenapa begitu? Makan itu tidak kebutuhan manusia yang paling dasar, tetapi kita menyangkal itu dengan cara berpuasa, tidak makan. Belajar menyangkal, belajar memungkiri kenyataan, belajar menidakkan kenyataan. Makan itu adalah kebutuhan kita, itu secara sederhana begitu. Maka ketika kita belajar disiplin rohani seperti itu, ketika Tuhan mengajarkan kita, mengizinkan kita masuk ke dalam situasi, ayo jangan kowe tak kayak situasi kayak gini, jajal selake menyangkal diri, tak tambah sale, aku doa. Itulah indikasinya. Gimana? Yuk nanti buat kita rawat ya, kita kalibrasi kesetiaan kita dengan kontrol yang kedua ini, menyangkal diri. Yang ketiga, yang terakhir, kontrolnya adalah untuk kita merawat kesetiaan kita. Jangan malu ikut Tuhan, jangan malu jadi umat Kristen. Yesus berkata, ayat yang ke-38, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka anak manusia pun akan malu karena aku, karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan
gelisir dan malu dengan Yesus dan perkataannya. Gusti Yesus pun akan malu mengakui kita di hadapan Bapa. Wah, mboten Pak, mboten isin, napa sing kula isin? Tapi kula isin-isini. Apa isin-isinnya? Ya, karena kehidupan kita tidak selaras dengan apa yang menjadi iman kita. Baru itu kita malu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita hidup di dalam Gusti Yesus, apa yang kita lakukan? Enggak ada yang kita akan malu. Diisin kira apa? Enggak ada. Hukum alam itu, hukum dunia. Ini universal, ini berlaku untuk semua agama, semua kepercayaan. Kebenaran itu akan berbicara bagaimana kebenaran. Mutiara akan tetap mutiara meskipun dia jatuh di comberan. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Dan kebenaran yang datang dari Gusti Yesus satu lagi berjenengan dengannya. Dan jenengan kehidupannya baik, hidup benar, kan gak ada yang perlu disingkir. Ada apa yang ada malukan singkir-singkirnya? Tidak perlu malu kita di dalam kebenaran. Justru nanti dengan malu, jangan-jangan malah ada hal yang menjenengan dan saya sembunyikan. Jangan-jangan malah kita menyembunyikan sesuatu yang tidak benar sehingga kita malu. Maka kalau kita hidup benar, ngapain malu? Malu itu kalau kehidupan kita tidak benar. Malu itu kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu malu. Bagaimana jenengan sekarang? Monggo dadi rawat kesetiaannya. Sekali lagi saya percaya kesetiaan mengikuti Tuhan itu ada semua di jenengan. Yang persoalannya kesetiaan itu dirawat atau ora itu. Yuk pagi ini saya ajak jenengan nanti kita buat, kita rawat, kita kalibrasi, kita ukur kembali kesetiaan iman kita. Imannya dewi loh dia, imannya tanggane, kemudian jenengan dia terus mengaji. Kita ukur dengan ukuran pertama, sudahkah kita memahami kehendak Tuhan dengan benar? Sudahkah kita bisa menyangkal diri? Sudahkah kita tidak malu dari Gusti Yesus dalam kebenaran? Amin. Selamat merapat kesetiaan mengikut Yesus. Dan beritanya, hasilnya nanti nggak perlu diwartakan di sini. Hasilnya nanti terlihat melalui kehidupan berjenengan setiap hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu ya Allah, yang memberkati kami dengan hidup kekal, dengan berkat setiap hari. Sekarang pimpin kami untuk kami mampu merawat kesetiaan itu, merawat anugerah-Mu melalui kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami setiap saat. Bapa di dalam surga hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam pergumulan. Kami doakan Mbah Asmija yang saat ini dirawat, Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya menemui kesembuhan, menerima kekuatan, menerima pemulihan. Tuhan angkat sakit penyakitnya. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Slamet Pustanto, Lukas Esa. Kami juga berdoa untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang lain yang tidak tersebut. Untuk saudari kami Elis yang saat ini dirawat di rumah sakit, kami doakan supaya Tuhan jamah
yang menaungi Elisha. Doakan juga keluarga yang baru berduka, keluarga besar mendiang Mbak Sukati. Tuhan berikan penghiburan yang datang dari Tuhan. Kami doakan juga keluarga Bapak Teguh Hartanto yang ibundanya Tuhan panggil. Kami doakan supaya penghiburan juga nyata keluarga Bapak Teguh Hartanto. Kami doakan seluruh jemaat di tempat ini semakin diteguhkan imannya, semakin setia mengikut Tuhan, semakin dipimpin Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan akan menaikkan doa ini dengan penuh percaya kepada Tuhan. Melalui doa seperti Engkau telah mengajarkan kami berdoa, kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu, bersama orang percaya di muka bumi dan di sepanjang abad, kita mengakui iman kita, mengokohkannya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, Diri jemaat Tuhan atau tamu yang baru pertama kali hadir, baru selesai. Yang baru pertama kali hadir, jangan berdiri dulu. Yang baru pertama kali hadir yaitu keluarga Bapak Agus Prasetyo dari GIT Jeman Gokerto. Kita beri aplaus bersama-sama. Ada di ya. Kemudian Ibu Yuli Kusumastuti dari Bantulan Jati Yogyakarta, asal gereja GBI Aletheia Magelang, Jalan Magelang Yogyakarta. Kami pasti akan berdiri Ibu Yuli. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga terlayani dengan baik tempat ini, bersukacita, boleh tanduk lagi dalam tempat ini. Itu nih Pak Dana. Oke, Bapak Ibu, kita sudah terima berkat Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan bersama. Firman sing abot, tapi saya percaya kita belajar bersama-sama. Nek jero mantep rawuh datang ke tempat Pak Danan, nanti bedi mantep lagi sama Pak Pendeta. Haleluya. Saya ingin kita berdiri bersama-sama, doa berkat dan berkhususan kami persilakan namanya Bapak Pendeta dalam doa. syukur kepada Tuhan atas jalannya ibadah pagi hari ini. Terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan, dan ungkapan syukur kami naikkan kepada Tuhan melalui salah satunya persembahan kami yang telah kami bawa, diberikan kiranya Tuhan berkenan, dan semua bendahara gereja kami doakan diberkati Tuhan begitu rupa sehingga mampu mengelola dengan baik, dan kami semua bisa menggunakannya dengan tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang kami akan pulang untuk mengerjakan tugas hidup, karya dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami setiap saat mampu menjaga kami, merawat iman kami, dan menjaga kesetiaan kami untuk Tuhan. Kami bawa hati kami kepada Tuhan. Bapak Ibu,
kasih kepada ibu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Waktu teduh selesai, selamat kembali kepada aktivitas masing-masing sampai bertemu pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ngandel Gusti.